Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salomah Putsa Putri dengan NPM 100909324 Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu membuat artikel ilmiah dan membuat PPT. Di sini saya akan mempresentasikannya. Dan judul artikel ilmiah saya adalah penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Pendahuluan. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi dan menggunakan bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang menghadapi berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, keberadaan internet, media sosial, dan aplikasi berbasis digital telah menciptakan ruang baru bagi penggunaan bahasa yang lebih cepat, fleksibel, namun juga penuh tantangannya. Dan selanjutnya ada perubahan penggunaan bahasa. Perubahan penggunaan bahasa itu ada dua. Satu, bahasa gaul dan kreativitas bahasa. Bahasa gaul adalah bahasa Indonesia di media sosial cenderung lebih santai, menggunakan singkatan dan seringkali mencampurkan kata asing, terutama bahasa Inggris. Fenomena ini dikenal sebagai bahasa gaul atau bahasa alay. Dan yang keduanya ada kreativitas bahasa. Kreativitas bahasa adalah meskipun ada tantangan, bahasa Indonesia tetap memiliki peluang untuk berkembang dengan dukungan dari pemerintah dan kesadaran penuh masyarakat apabila penggunaannya lebih kreatif dan tetap menjaga kelestarian Indonesia. Dan ada literatur review. Literatur review adalah penggunaan bahasa Indonesia di era digital telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks ini. Dan ada tantangan penggunaan bahasa. Tantangan penggunaan bahasa itu ada di sini ada dua. Ada dominasi bahasa asing dan degradasi kualitas. Dominasi bahasa yang asing itu apa sih? Dominasi bahasa asing adalah bahasa Inggris yang menjadi lingua franca di dunia, seringkali mendominasi platform digital internasional. Akibatnya bahasa Indonesia, terutama generasi muda, lebih sering terpapar dan bahkan menggunakan bahasa Inggris dalam aktivitas digital mereka sehari-hari. Dan yang keduanya ada degradasi kualitas. Degradasi kualitas itu adalah salah satu isu yang mencatat potensi degradasi kualitas bahasa akibat maraknya penggunaan bahasa yang tidak baku di era digital. Generasi muda sebagai pengguna utama teknologi digital cenderung mengadopsi gaya bahasa yang lebih singkat, efisien, seringkali meninggalkan aturan tata bahasa yang benar. Dan ada metode penelitian. Metode penelitian adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis sekunder. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku, serta publikasi. Publikasi daring yang membahas penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Fokus penelitian adalah pada kajian literatur yang telah dipublikasikan secara luas dan dapat diakses melalui media digital. Dan ada peluang penggunaan bahasa. Peluang penggunaan bahasa di sini tuh ada dua. Yang satu ada globalisasi bahasa dan literasi digital. Globalisasi bahasa adalah
seperti YouTube, TikTok, dan podcast atau Facebook dan yang lainnya, memberikan kesempatan bagi konten kreator untuk memperkenalkan bahasa dan budaya kita Indonesia kepada audiens internasional, sehingga bahasa Indonesia lebih terkenal. Dan yang keduanya ada literasi digital. Literasi digital, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia baik bagi penutur asli maupun penutur asing. Contohnya, kayak kita sering membaca literasi Indonesia melalui buku atau jurnal yang sudah dipublikasikan dengan baik dan benar. Dan itu tuh mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Dan ada hasil dan pembahasan. Penggunaan bahasa Indonesia di era digital telah mengalami perubahan yang signifikan seiring pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Dan salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penggunaan bahasa yang lebih santai dan tidak terikat oleh kaidah atau tata bahasa baku di media sosial. Dan ya, di sini tuh ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah penggunaan bahasa Indonesia di ruang digital melahirkan kreativitas generasi muda, khususnya mereka yang aktif di media sosial, cenderung menciptakan gaya bahasa yang lebih ekspresif dan khas. Dan ada analisis penggunaan bahasa. Di sini analisis penggunaan bahasa juga ada dua. Yang ke satu ada penggunaan bahasa asing, dan keduanya ada konten kreator. Penggunaan bahasa asing, lebih dari 60% responden memilih menggunakan bahasa Inggris atau campuran bahasa Inggris dan Indonesia dalam berkomunikasi di media sosial. Dan yang keduanya ada konten kreator. Hampir 40% dari 200 konten kreator di Indonesia lebih memilih menggunakan bahasa Inggris untuk menjangkau audiens yang lebih baik. Dan selanjutnya ada rekomendasi mengatasinya. Dan cara mengatasinya gimana sih? Di sini saya akan memberitahukan cara mengatasinya gimana. Cara mengatasinya ada 3. 1. Peningkatan literasi digital. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang digital. Yang kedua, ada dukungan pemerintah. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mendukung perkembangan dan pelestarian bahasa Indonesia di era digital. Dan yang ketiga, ada kreativitas dan inovasi. Mendorong kreativitas dan inovasi dalam penggunaan bahasa Indonesia di platform digital. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan, penggunaan bahasa di Indonesia di era digital menjadi lebih santai dan efisien dengan banyaknya singkatan dan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Meskipun menghadapi tantangan globalisasi, era digital juga membuka peluang untuk kreativitas dan promosi budaya melalui bahasa Indonesia, didukung oleh upaya pemerintah kampanye seperti kampanye Bangga Berbahasa Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan penggunaan kata bahasa saya yang kurang baik. Mohon dimaklumi. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.